Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat Allah yang Maha Mulia. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keselamatan dan kebaikan kepada para keluarga beliau, kemudian juga kepada para sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, nak, ini ada soal berkenaan dengan materi statistika, ya, Fawas ya. Misalnya, coba Fawas lihat nomor satu, nak. Saya bacakan soalnya, Fawas. Jumlah pengunjung sebuah tempat di daerah wisata dalam 7 hari 1600, 1627 dan seterusnya. Nah, di sini kan Fawas pertanyaannya, berapakah rata-rata pengunjung? Nah, di sini nak kan ada satu hal yang Fawas bisa ringkas ya dari perhitungan kita nak. Misalnya, coba Fawas lihat kan di sini semuanya 1600 ya kan. Jadi semua jawabannya menggunakan angka depan 1 dan 6 alias 1600. Ini sebuah penyegaran kita berarti Fawas. Berarti kan angka yang diperhatikan hanya pada angka puluhannya saja nak. Kenapa? Karena semua bilangan ratusan ribuannya dengan nominal yang sama besarnya. Jadi kan tinggal dilihat 50, 45, 40, 35, 20 dan seterusnya. Nah, untuk soal ini tepatnya ini enggak, bukan rata-rata pasti ya, tapi rata-rata yang dekat. Nah, nilai yang mendekati rata-rata dari data-data ini. Nah, jadi kalau kita sudah bisa lihat 1600 sama, nah, berarti 1600-nya ini yang dilihat cuma 00 aja, 00. Atau saya tulis ulang ya. Jadi 00 data pertama, data keduanya 27 gitu kan. Data ketiganya tidak lagi lihat 1635, tapi cukup 35 saja. Kemudian 40, kemudian 45 gitu kan. 45, kemudian 53 dan 68. Nah, tentu caranya sebenarnya cara utamanya kan semuanya dijumlahkan. Nah, semua dijumlahkan 0 tambah 27 tambah 35 tambah 40 dan seterusnya untuk nantinya dibagi dengan 7 begitu ya. Tapi juga ada perkiraan angka kira-kira. Ya, angka kira-kira. Misalnya nak bisa pakai angka tengah-tengahnya nih. 40. 40 tidak terlalu besar karena masih ada 45 dan 50, tapi juga tidak terlalu kecil karena di bawahnya ada 35 dan 20. Nah, misalnya dugaan rata-ratanya Fawas 40. Nah, bisa tuh, Fawas bisa kan? Fawas sudah biasa belajar bersama saya, jadi sudah tahu arahnya apa, nak. Coba Fawas aktifkan mic-nya, nak. Fawas aktifkan mic-nya. Ya, oke. Ya, Ya. Pak. 40 seimbang kan Fawas kan? Betul nak kan? Ya, ya, Pak. 45 Lebih bisa. lebih berapa, nak? 5. Lebih 5. Tapi 35 kurang 5 karena Ya, Pak. seakan-akan kelebihan 5 itu sudah ambil ya untuk nutupi kurang ini sehingga 35, 40, 45 itu rata-ratanya 40. Bagaimana dengan 53? 53 lebih berapa, nak? Lebih 13. Lebih 13. Bagus, Was. Lebih 13. Tapi kan 27 itu kurang 13. Ambil lagi nih, tutup kemari ya. Gitu kan? 68 lebih 28. lebih 28 tapi 00 kurang 40 sehingga hasil akhirnya kurang 40 tambah 28 masih kurang 12 Bos. Ya, 5 min 5 habis, 13 min 13 habis, tapi 28 dengan min 40 masih ada sisa min 12. Min 12 itu yang harus dibagi 7, nah. Kira-kira 2 kan? Iya. Nah, berarti hasilnya 40 kurang 2. Harusnya rata-ratanya tuh sekitar 38. Harusnya ya. Rata-ratanya tuh sekitar 38. Kurang dari 40. Kurang dari 40 ya. Cuma di sini nggak ada jawabannya nih. Jawabannya yang ada 40, 35.
karena 38 itu lebih dekat ke 40 dibandingkan 35, saya agak condong kalau dipaksa untuk memilih harus yang dekat, maka jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C. Nah, ini sekaligus Fawas. Ya, ini nak ya sekaligus Fawas kesimpulan belajar kita. Rata-rata gambarannya seperti mediannya. Nah, data ini kan sudah berurut, nak. 1600 paling kecil, 1627, 1635, dan seterusnya. Bukankah 1640 itu adalah mediannya? Kan kalau datanya 7, maka data tengahnya data keempat kan? Oh ya Pak, itu 1680 Pak, Yang mana tuh, nak? yang ujung, 1000 ini. yang paling besar Pak, samping 1653. Oh iya, 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 iya. Ini. Ya, nggak apa-apa nih, karena gitu kan. Kita juga, oh ya Allah. Saya salah lihat ya. Yo, gitu-gitu. Makasih Fawas. Oh, berarti kalau itu udah pas lah. 1640 berarti yang dilihat 80 karena 80 lebih berapa dari 40? 40 Lebih 40. Ini kurang 40 pas kan? pas. Oh, berarti kan nol kan? Oh, berarti pas jawabannya nah 40. Iya, Fawas lebih jeli dari saya 40 nah. Kalau kayak gini jelas sekali konsepnya Fawas. Bahwasannya median itu gambaran rata. Ketika rata-ratanya mediannya 1640 ya mediannya segitulah. Itu kalau datanya sudah pas kayak gini kan. Ada lebih 5 kurang 5, lebih 13 kurang 13, lebih 40 kurang 40. Kayak gitu. Nah. Paham ya? Ya, Ya, saya ya juga. Oh, saya kok cuma lihat 1060 aja ya. Itu 1640. Ya, mantap, mantap. Awas. Bagus, bagus. Nah, jadi sesuai ya. Rata-ratanya adalah 1640. Nggak usah dihitung pakai rumus. Apalagi tadi kita sudah lihat ya, depannya semuanya 16. Paham ini ya? paham Pak. Oke, baik. Soal kedua. Coba Cana, nomor dua, nak. Rata-rata tinggi siswa adalah 170 cm dan Ya, rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165 cm. ya. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah Oke. Ini juga temanya, nak. Median itu gambaran dari rata rata-rata. rata ya. Median itu nak gambaran dari rata-ratanya. Sekarang ini ada data yang harus diseimbangkan, nak. Ada data yang harus diseimbangkan. Jadi kan ada data 165 nih, nak. 165. Kemudian ada data berapa tuh? 170. 70. Jarak antara 165 ke 170 berapa, nak? 5 Pak. 5. Jaraknya 5. Ini jaraknya 5. Di antaranya ada keseimbangan ya. Ada satu anak ya, satu anak yang nilainya 170 dan ada 12 anak yang nilainya 165. Jadi sekarang pertanyaannya berapa rata-ratanya kalau datanya digabungkan gitu nah ya, digabungkan. Berarti di sini ya, kalau pakai cara cepatnya nih nak, pakai cara cepatnya ya, pakai cara cepatnya di sini satu ya, di sini harus 12 perbandingannya. Di sini satu, di sini 12. Satu dan 12. Oh, terbalik ya. Balik. Oh, udah ada Nora juga. Nggak bisa dihapus nih pakai cara biasa ya. Baik, Kak Nora yang baru gabung, nak. Kak Nora. Oh, ada Ars. Oh, ya juga. Ya, Pak. Ya, Nora baca nomor 2 nak, biar bisa gabung dulu, nak. Silakan nomor 2 Ra- Nora. Rata-rata tinggi siswa adalah 170 cm dan Eh, rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165 cm. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah ya. Jadi, ya rata-rata. Jadi kalau pakai rumus 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 dasarnya ya, kalau pakai rumus dasar tuh gini, nak. Rata-rata gabungan. Kok Ars sih keluar? Rata-rata gabungan, rumusnya, nak. Rata-rata pertama kali banyak anggota kelompok pertama ditambah rata-rata kedua kali banyak anggota kelompok kedua dibagi jumlah seluruh anggota kelompok. Nah, oke lah, sekarang kita pakai rumus utamanya saja dulu.
Berarti rata-rata gabungannya adalah rata-rata pertamanya adalah 170 yang dikali satu kan? Ya kan? Kali satu nah ya. Kenapa dikali satu Arsil? Ini kayaknya kurang nah ya. Rata-rata tinggi siswa 170. Rata-rata tinggi berapa siswa nih? Iya, Pak. Ini harusnya rata-rata tinggi beberapa siswa ini nak. Kayaknya ada yang tertinggal angkanya nih ya. Rata-rata tinggi. Oke lah, anggap ya satu ya. Tapi sebenarnya ini saya yakin ini bukan satu nak. Rata-rata tinggi seorang siswa adalah 170 dan rata-rata 12 siswa lain adalah 165. Berarti 165 kali 12 gitu kan? Dibagi 1 tambah 12. Nah, ini saya rasa ini kurang ini ya, ada yang hilang ketikannya nih ya. 170 kali satu berapa? Ya, 170 ini gampang ya. 165 kali 12. Yang jelas 1650, 165 kali 10 tambah 165 kali 2, 330. Baru kemudian dibagi 13. 13. Ya, maka hasilnya nak 1006,5 tambah 330, 1980. Ya, 1980 tambah 100, 2080 tambah 70, 2150. 2150 dibagi 13. Berapa ini nak? Coba bagi. Coba anak bagi ya, 2150 bagi 13. Berapa nak? Yang jelas depannya 160 ya. 16. Berapa nak? 16. Coba bagi, coba bagi. 2100 165, Pak. 165, koma 0,3, Pak. 165,3. 165,3. Ya kan salah kan? Ini harusnya ada berapa orang nih? 165 juga nggak ada di opsi ya. ya, Ya oke lah, nggak apa-apa lah. 165,3. Nah, sebenarnya kan untuk konsep tadi kan angkanya tuh pasti ada hubungannya dengan 5 ya. Jadi nggak mungkin jawabannya di sini 12 ya. Di sini cuma satu nggak mungkin. Ya nggak apa-apa lah. Biar ini aja ya sesuai dengan apa yang bisa kita kenal dari soal ini. Harusnya nih ada kurang angkanya di sini nih. Nah, sebenarnya nah ini kaitannya ya, kaitannya harus disilangkan. Jadi misalnya ya, yang 165 tuh ada 12 siswa. Berarti jarak jarak antara rata-ratanya ke 70 di sini misalnya itu adalah 12x misalnya. Sementara jarak antara rata-ratanya dengan 165 itu hanya x saja. Itu harusnya kayak gitu tuh. 12x dan x. 12x dan x. Karena logikanya semakin banyak orangnya berarti rata-ratanya akan semakin dekat dengan dia. Ya, bukankah 165 itu 12 orang? Gitu kan? Sementara yang 170 ya, maaf ya. Hilang satunya lagi nih. 170-nya satu orang misalnya. Maka dia akan ya rata-ratanya itu akan dekat ke 165 dan akan jauh dari 170. Nah, biasanya triknya tuh kayak gitu biasanya ya. Untuk kali ini mungkin ada kekurangan ketik tuh. Rata-rata tinggi beberapa siswa hilang, sedikit siswanya hilang tuh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bisa pakai rumus juga oke lah, insya Allah. Nggak masalah. Paham ini Naura, Fawas, Arsil? paham, Pak. Paham ya? Arsil, coba itu kan mic-nya nak. Baca soal nomor 3 Arsil. Halo Pak, Silakan Arsil. Iya baca nak. Nomor 3. jika rata-rata dari 4,5 Mhm. Mhm. X dan Y adalah 5, Oke. maka rata-rata 7, 8, 9 X dan Y adalah Oke. Rata-rata, bicara rata-rata, itu bicara nak kreativitas kalian dalam melihat soal. Kayak gini misalnya kan. Ketika disebutkan, Nora, bilangannya 4.
kemudian 5, kemudian X, kemudian Y. Rata-ratanya berapa, Nora? 5, Pak. 5. Nora bisa bayangkan, Bang Fawas bisa bayangkan, Arsil bisa bayangkan, X-nya itu 5 dan Y-nya itu 6. Bukankah rata-ratanya 5? Ya, Ya. Ya. 6 tambah 5 berapa? 11, Tambah 5 16, tambah 4 20, bagi 4. 5. 5 kan? Nah, mudahnya saya bilang kenapa 5? Ini kan 5 sudah sama. Kalau 4 itu kan kurang 1 dari 5 nak. Betul ya? Betul. Supaya jadi rata menjadi 5, maka pasangannya harus lebih 1. Maka saya tulisnya nak 4, 5, 5, 6. Kayak gitu nak. Maka X-nya bisa diambil sampel. X-nya 5, Y-nya 6. Maka susunan untuk data berikutnya, X-nya berapa tadi? X-nya berapa? 5, 5, Pak. X-nya 5, Y-nya berapa nak? 6, 6, 7, 8, 9. Mediannya berapa? 7. 7. Rata-ratanya berapa? Ya 7. Bukankah 8 sama 7 lebih 1? Tapi kan 6 kurang 1 nak. Hmm, 9 dengan 7 lebih 2, tapi kan 5 kurang 2. Sehingga 5, 6, 7, 8, 9. Gak usah dihitung. Rata-ratanya pasti 7. Iya apa enggak? ya. Ya, itu yang kita ulang-ulang di kelas. Nah, median akan menjadi rata-rata kalau datanya seimbang. Nah, ini termasuk seimbang nih. Jadi nggak perlu pakai rumus-rumus juga. Bisa pakai tadi ya, intuisi saja. Oh, ini pilih aja X-nya 5, Y-nya 6. Selesailah dia. Nah, gitu. Nah. Ya. Ada pertanyaan? Tapi kalau mau dikerjakan pakai cara manual juga bisa. 4 tambah 5, 9. Tambah X tambah Y sama dengan 20. Dari mana 20? 5 kali 4. Berarti X tambah Y-nya 11. 7 tambah 8 tambah 9, 24. Tambah 11, 35. Bagi 5, kan 7 juga. Ya, boleh, boleh. Jadi terserah sajalah. Mana yang dirasa paling sederhana, silahkan gunakan. Logis? Logis? Lagi, Pak. Oke ya. Baik, boleh dicatat nak kalau memang sudah kita lanjutkan nomor 4 insya Allah. Intinya ya untuk sekolah kedinasan, SNBT itu level soalnya tuh level soal yang cukup dikerjakan dengan waktu yang sederhana. Waktu singkat cukup dia. Maka dia nggak perlu rumus-rumus yang eh, sulit-sulit ya, spesifik-spesifik nggak. Jadi hanya pemahaman umum saja ya. Baik, nomor 4, Fawas, baca soalnya nak. 20 Fawas. siswa mempunyai rata-rata nilai 7 dan 7. 10. 7 Mm-mm. dan Mm-mm. 10 siswi mempunyai rata-rata nilai 8. Berapa Ya, rata-rata nilai keseluruhan? nah, kayak saya bilang tadi nak ya, kayak saya bilang tadi nak. Jadi ada yang nilainya 7, gitu kan? 7 ya. Ada yang nilainya 8. Yang nilainya 8 ada berapa orang? 10 orang. Yang nilainya 7 ada berapa orang? 20 orang. Total orangnya berapa nak? 30, Pak. 30 20. ya, totalnya 30. Berarti kan, nak, berarti rata-ratanya, rata-ratanya, ya, rata-rata 30 ya, berarti 30. Karena totalnya 30 ya. Diambil perbandingannya nak, 10 bagi 30 sepertiga, sementara 20 bagi 30 2/3. Berarti kesimpulannya jaraknya 1/2/3, 1/3 ya. 1/2/3, 1/3. Maksudnya gini nak, maksudnya gini. Karena 20 ini yang banyak, maka jaraknya sepertiga. Karena 8 ini yang sedikit, maka jaraknya itu yang 2/3. Yang 2/3. Jadi, sepertiga dari 7 namanya 7,33. Dan 7,33 ini adalah 2/3 jaraknya dari 8. Maka rata-ratanya ya ini 7,33. Jadi nggak perlu pakai rumus lagi ya.
X gabungan sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali X2 per N1 tambah N2. Nggak perlu lagi. Kita bisa lihat saja ya kontribusinya, nak. Kontribusinya. Yang 7 ada 20, yang 8 ada 10. Totalnya ada 30 siswa. Berarti yang 20 itu 2 per 3. 20 bagi 30, yang 10 jadi sepertiga. Dibalik aja. Berarti yang 7 jaraknya sepertiga, yang 8 jaraknya 2 per 3. Maka titik yang dimaksud adalah 7,33. Baik, kita lihat sekarang. Opsi jawaban 7,3 itu ada di jawaban apa tuh? A, B, C? Ya, ternyata jawabannya di opsi B. Nah, udah selesai, nak. Kalau mau nyaman dengan rumus, pakai juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau biasanya ujiannya cukup kayak gini aja ya. Jadi nggak perlu rumus pun nggak apa-apa. Kayak mana, Nora? Paham, nak, maksud saya, nak? Nora? Paham, Pak. Arsil, paham? Insyaallah paham, Pak. Bagus. Awas bisa, nak, ya? Bisa, Pak. Coba kita pakai pakai terus trik itu ya. Bisa meringkas waktu ya. Waktu yang harusnya bisa sekian lama bisa cepat. Naura, baca nomor 5, nak. Naura. Nomor 5 baca, nak. Tim Tim futsal. Tim futsal terdiri dari 5 siswa, memiliki rata-rata berat badan 43 kg. Selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Ada satu orang yang terberat dan lainnya sama beratnya. Berat badan siswa yang terbesar adalah Sekali lagi. Sekali lagi, nak. Sekali lagi. tim futsal terdiri dari 5 siswa memiliki rata-rata berat badan 43 kg. Hmm. Selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Ada satu orang yang terberat dan lainnya sama beratnya. Berat badan siswa yang terbesar adalah Nah, ini. Berat rata-ratanya tahu. Nah, berat rata-ratanya tahu. Berat rata-ratanya, nak, 43. Ya kan? ya, Pak. Nah, coba ini saya bangun pemahaman kalian ya. Yang terberat, yang terberat hanya satu orang. Nah, ini satu orang, betul kan? Betul kan? Iya, Ya. Sementara, sementara yang teringan itu nggak satu, nak, 4 orang. Karena 4 orang sama beratnya. Nah, di sini 4 orang. Tapi diketahui, nak, jarak antara berat terkecil dengan berat terbesar itu selisihnya 15. Sekarang saya mau tanya, nak, 4 tambah 1 berapa? 5, 5. 15 bagi 5. 3, 3 taruh di sini. 12 taruh di sini, nak. Kesimpulannya 43 kurang 3 berapa, nak? 4, 20. 40. Ini 40. 43 tambah 12 berapa, nak? 31. 43 tambah 12 bukan Oh, dikurang. Berapa? 55. 55. 55. Berarti orang yang terberat berat badannya 55, yang 4 ringan tuh berat badannya 40. Maka 55 jawabannya, 55. Itu konsepnya kayak gitu, nak. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi ya. Orangnya kan 4 tambah 1 5 kan? Ya, Pak. 5. 15 bagi 5? 3. 3. Berarti 3 dan 12. 3 kasih ke yang banyak, 12 kasih ke yang sedikit. Bukankah 4 lebih banyak daripada 1 kan? Dengan Ya, catatan posisi 3 di sini kurang, di sini tambah. Di sini tambah. Maka yang ringan-ringan 4 orang itu 43 kurang 3 berat badannya 40. Yang berat badannya terbesar tadi ya 55 dari 43 tambah 12. Bukankah 55 kalau dikurangi 40 jadi 15? ya, Nah, kayak gitu. Berarti berat badan terbesarnya adalah 55. Ya, 55. Nanti kalau semakin sering, nak, nggak perlu dibuat sketsa seperti saya tadi juga bisa ya. Tapi sketsa ini, nak, menggantikan rumus ya. Menggantikan ketergantungan kita dengan rumus. Bisa lewat lah rumusnya. Nggak perlu pakai rumus juga mudah untuk soal-soal basis sekolah kedinasan begini ya. Ditukar tapi ya, ditukar ya. Yang orangnya sedikit dapat jatah besar.
yang orangnya banyak dapat jatahnya sedikit gitu nak. Yang sedikit jatahnya besar, yang orangnya banyak kemudian jatahnya sedikit. Arsil, paham nak? Arsil, jangan malu-malu. Kalau misalnya nggak Lumayan paham, Pak, lumayan. lumayan. Arsil mantapin terus yang kayak gini Arsil ya. IPDN Ya tuh Pak. rata-rata soalnya sederhana ya, menengah ke bawah soalnya ya. Sama kayak tes CPNS. Kalau di ringkas-ringkas dilihat-lihat tuh ya, kalian sudah cukup lah ini, sudah cukup mumpuni ya. Cuma tinggal cari skor yang tinggi. Kalau sekadar batas ambang itu, insya Allah saya yakin kalian sudah mencukupi. Tapi nggak cukup itu nak, harus nilainya harus high, tinggi ya. Karena kita akan bersaing dengan orang-orang yang juga punya keinginan besar untuk lulus di sekolah-sekolah kedinasan ya, CPNS. Baik, sekarang soal nomor 6. Nomor 6, Arsil baca soalnya nak nomor 6. Perhatikan tabel di bawah. Ya, Tabelnya di bawah dibaca juga Pak. ya, yang dapat 64 orang itu artinya. Baca nak, yang dapat Yang dapat 50 4 orang. ada 4 orang. Ya, Ya. terus? Yang dapat 60 ada 3 orang. Ya, terus? 70 ada 7 orang. Ya, terus? Yang dapat 90 ada 4 orang. 94 orang. Ya, Yang dapat yang dapat 80 ketahui. 80 nggak tahu. Terus? Jika rata-rata data di atas adalah 69,5, maka Ya. median modus data tersebut adalah Nah, 69,5 itu kalau dibulatkan jadi berapa? 70. 70. 70. Nah, ini nih ya. Ini saya mau sampaikan kalian. Nak. Kalau kita ambil X-nya 3, berapa X-nya, nak? 3. 3, maka rata-ratanya tepat 70. Iya apa enggak? Iya, Kalau X-nya 3, maka rata-ratanya pas tepat 70. Iya apa enggak? iya. Kenapa ya, Nora? Karena datanya sama semua, Pak. Mantap. 80 sama 70 lebih berapa, nak? 10, Kali 3? Kali 3? 30, 60 dengan 70 kurang berapa, nak? 10, Kali 3? 30 juga. Kekurangan min 30 di 60 itu dibayar tuntas kalau X-nya 3. Sama, 90 kan lebihnya 20 dari 70 kan? 50 kan kurangnya 20. Bayar habis kan? Artinya apa di sini, nak? Artinya X-nya apa? Artinya X-nya boleh 3 apa? Boleh enggak? Boleh 3 apa? Boleh, Boleh 3? boleh. Enggak boleh. Karena Eh, rata-ratanya kurang dari oh 70. iya, Ya kan? iya, Enggak boleh 3. Tapi karena dekat, dekat, dekat. 69,5 kan dibulatkan jadi 70 kan, nak kan? iya. Maka berapa nilai X yang paling mungkin? Berapa paling X yang paling mungkin? 2. 2. X-nya 2. Nah, X-nya 2. Kalau ini orang, frekuensinya itu orang misalnya, atau data, nggak boleh datanya berapa frekuensinya 2,5, nggak ada. Orang 2,5 nggak ada. Gitu kan? Maka dugaan kita nilai X-nya adalah 2. 2 ya. X-nya adalah 2. Gantilah 2. Tanpa dicari, kita bisa prediksi X-nya 2. Sehingga kalau X-nya 2, pertanyaan saya, modusnya kan tetap 70, nak. Iya, Pak. Ya, Arsil, apa itu modus, nak? Arsil, modus itu apa, nak? Yang paling sering ya. Ya, yang paling sering muncul. Paling banyak. Bukankah ya, yang paling sering muncul itu dilihat dari frekuensi Paling banyak. paling banyak, paling besar. Kan frekuensi paling besarnya 70. Iya kan? Ya. 7 kan? Berarti Ya. dipastikan untuk modus jawabannya bukan 60, bukan 80,
bukan 90 gitu kan, Nak. Nah, sekarang mediannya apa itu median? Nilai Nilai tengah. tengah. Nilai tengah. Nah, kalau gini jelas sekali mediannya juga di tengah-tengahnya 7 kan? Mm-mm. 7 ya. Maaf 70 ya. Ya, pas sekali berarti jawabannya bukan yang E. Maka soal ini nggak layak dicari. Nah, nggak perlu pakai rumus misalnya. Apa rumus modus misalnya. Rumus modus, rumusnya batas bawah kelas ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali lebar kelas. Nggak perlu kayak gitu ya. Cukup lihat-lihat saja selesai. Berarti untuk soal ini gampang ya. Modusnya, modusnya mirip dengan apa? Modusnya mirip dengan rata, Rata-rata. rata-rata. Makanya nak, ketiga istilah ini, median, ya, modus, dan rata-rata, itu disebut sebagai ya, tiga ukuran pemusatan data. Ketiga istilah ini, ya, masuk dalam istilah besar namanya tiga ukuran pemusatan data. Artinya, ketiga data ini idealnya mirip. Jadi, kalau dibilang berapa rata-ratanya? 69,5. Oh, berarti mediannya sekitar itu juga 70 lah. Modusnya sekitar itu juga 70. Makanya dengan data ini saja sebenarnya kita sudah juga bisa menggambarkan, membayangkan jawabannya modus dan mediannya adalah serupa dengan rata-ratanya 70. Ya. Jadi kalau dalam ilmu statistik, ketiganya disebut tiga ukuran pemusatan data namanya, Nak. Ya boleh dicatat, Nak. Boleh dicatat. Ya, silakan dicatat ya. Jam 10.15 tuh ada belajar juga ya. Kalian boleh ikut, Nak ya. Ya, Pak. Heeh. Naura tadi kenapa nggak ikut? Hmm. Ada pergi keluar, Pak. Oh ya. Arsil kenapa nggak ikut tadi? Nggak tahu boleh ikut apa enggak. Masa kayak gitu. Boleh lah. Ya, besok ikut Ya, Arsil ya. Pak Was juga siap. kalau ada waktu nak ya. Kita sudah sampaikan, silahkan ikut ya. Tadi itu ada yang belajar dari Papua katanya nak. Ada dari Sulawesi Tenggara ya. Jauh-jauh. Masa anak sendiri nggak belajar ya? Udah nak? Udah, Pak. Udah ya. Tadi yang baca soal tadi siapa? Terakhir. Nomor 6. Arsil ya. Saya. Sekarang jatah Bang Fawas. Bang Fawas baca nomor 7 nak. Oh, sebentar-bentar. Fawas. Saya atur dulu nih. Nampak Fawas? Nampak, Pak? Baca nak. Fadil telah mengikuti tes sebanyak 6 kali dan memperoleh rata-rata P. Untuk Ya. masuk suatu perguruan tinggi, Fadil harus mengikuti 8 kali tes dengan rata-rata 80. Mm-mm. Jumlah nilai dua tes terakhir Fadil adalah Oke ya. Jadi ya. Si Fadil ini. Saya tulis inilah biar sekalian ya. Nomor 7. Si Fadil sudah ikut tes 6 kali. Dia dapat rata-ratanya sama dengan P. Ya. Untuk, dah baru sini ya. Dah bisa tuh. Saya ulang ya. Fadil telah mengikuti tes sebanyak 6 kali dan memperoleh rata-rata P. Untuk masuk suatu perguruan tinggi, Fadil harus mengikuti tes 8 kali lagi, 8 kali ya. Berarti masih ada 2 kali lagi tes ya. Dan harus dapat rata-ratanya berapa?
80. 80. Pertanyaannya, jumlah nilai tes 2 yang terakhir adalah titik, titik, titik. Titik, titik, titik ya. Nah ini nak, dalam mengerjakan soal ini kan bebas lah. Kalian berkreasi itu bebas ya. Bebas saja. Berkreasinya itu semudah-mudahnya gitu nak. Ya. Salah satu kreasinya, Artil, tes tes. Kamu ganti Arsil ya. Ananda ganti P-nya diganti ya. P-nya dengan berapa? Terserah. Terserah nak, terserah. Ganti P-nya dengan, ayolah, beranilah. P-nya dengan, 20. halo. Dengan nilai, Pak. Iya, bebas lah. Pilih, pilih. P-nya dengan, 5. Kecil kali. janganlah nak, kecil kali lah. Masa 80 dengan 5. Iya, dengan 80 juga lah. Gitu kan? Hmm. Ulang, ulang, ulang. Saya baca sekarang dengan bahasa mudah nak. Fadil tes 6 kali. Rata-ratanya 80. Berapa rata-ratanya? 80. 80. Dia mau masuk tes perguruan tinggi ya. Ikut tes 2 kali lagi. Rata-ratanya harus 80. Maka jumlah jumlah nilai 2 tes terakhir harus 160 kan? Supaya kalau dibagi 2 tetap rata-ratanya 80 kan? Nak? Ya, Nah, kapan nilai ini kalau P-nya 80. 80? 3 kali 80 berapa? Cepat-cepat. 240. 320 kurang 240 berapa nak? 80. Betul apa salah? Betul. Salah. Kan Oh, 160 karena harusnya. Kan nilai 2 kan? Ini salah. Ya kan nak? ya, Yang C. 640 tambah 6 kali 80. Apa mungkin jadi 160? enggak. Salah. Parah ini ya. Ini parah lagi nih bawahnya ya. Ini Ya, apa lagi ya? Nah, ya. berarti A salah, B belum tentu dihitung, C salah, D salah, E salah. Jawabannya apa? B. Coba tes, coba tes. 6 kali Hmm, 80 berapa nak? 6 kali 80. 480. 6 40 kurang 4 80 berapa? 160, Pak. Ya, kan betul nak. Atau kalau kalian mau parah lagi nak, ini separah-parahnya kalian misalnya, parah kali misalnya nak ya. P-nya kalian pilih 0. 6 ujian nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu kan? Mm-mm. Berarti supaya mau dapat rata-rata 80, maka di 2 ujian akhir dia harus dapat nilai 640. Kenapa? Karena 640 nanti kalau dibagi 8 hasilnya 80 kan? Ya, Nah, coba masukkan ke B. 6, 640 kurang 6P. 6 kali 640. 0. 6 kali 0. 0 kan? Oh, iya, Nah, betul kan? Betul kan, Nak? betul. Betul. Ada lagi caranya. Banyak. Saya tulis ya. Caranya itu banyak. Sekarang saya mau tanya ya. Yang ujiannya dapat nilai P itu berapa kali? Yang 6. 6 ujiannya kali. dapat dari P itu berapa kali? 6 kali. Berarti kan 6P kan? Mm-mm. Bagaimana mungkin jawabannya tiba-tiba tinggal 3P? Nggak bisa. 3P nggak ada. Gitu ya. Sementara kalau 80 rata-ratanya ujiannya 8 kali, 80 kali 8 berapa nak? 64. 80 kali 8. Nah, itu 60. Ya, 40. nggak ada angka 320 nggak ada angka 320 nggak ada yang negatif. Maka memang dari awal jawabannya mengarah 640 kurang 6P, nggak mungkin tambah. Kan ini juga, nak. Jadi putar-putar, putar-putar ya. Caranya banyak. Silahkan aja ya, bebas berkreasi, bebas mengembangkan ide-ide yang kalian bisa lihat, bisa kembangkan. Nggak apa-apa. Kalau soalnya
cuma pilihan berganda, nak. Cara itu nggak penting satu ya, nggak harus pakai cara rumusnya, nggak harus ya. Ya baik ya, untuk nomor 7 ini boleh dicatat nak ya. Saya juga nggak mau juga pakai cara matematika yang panjang ya, karena saya pikir kalian ini anak-anak yang cerdas ya, jadi nggak perlulah pakai cara sekolah-sekolah sekali ya. Kalau pakai cara panjang tuh nak kita kalah nanti di sisi waktu ya. Judul soalnya aja pilihlah jawaban yang paling tepat. Disuruh milih nggak disuruh nyari ya. Pilih aja ya. Udah? Udah ya? Naura, Naura baca nomor 8 Naura. Naura mana kawan satu lagi ya? Siapa nama tuh? Nesya, Pak. Anesnya mana? Nggak tahu deh, Pak. Nggak ada kabar. Naura udah lulus kan? SPT apa? Udah, Span Pak. PTN. Di mana lulus? Pan lulusnya di UIN. Perbankan, Pak. Ambil rencananya. Nggak tahu, Pak. Karena di informatika juga, Alhamdulillah. Oh, di SNBP lulus juga. Ya, di Talenta. Oh, Talenta Nesya. Nesya belum, Pak. Oh iya iya. Nomor 8. Naura baca nak. 8. Edo telah melaksanakan UTS semester 3. Ia mendapat nilai 82 untuk IPA, 89 untuk IPS, 79 untuk bahasa Indonesia, 87 untuk matematika, dan A untuk bahasa Inggris. Bila Edo mendapat nilai rata-rata 84, maka nilai A adalah Hmm. Naura, berapa pelajaran yang dia ikut? 5, Pak. 5. Apa aja? IPA, IPS, bahasa IPA, Indonesia, IPS, IPS, ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa matematika, Inggris. bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ada 5 pelajaran ya. Yang belum ada nilai? Bahasa Inggris, Pak. Oke. Sekarang lihat Arsil, karena pelajarannya 5, rata-ratanya 84. Arsil berapa 84 kali 5 nak? Arsil, 84 kali 5 berapa? 420. 420 bagus. Tapi sebenarnya kan Arsil, Fawas, Naura ya, saya maunya kalian tahu ujungnya 0. Perkalian 5 dengan bilangan yang genap, ujungnya pasti 0 kan? Ya. Ya kan? Iya, Betul? iya, Pak. Ya. Betul. Kalau 0 gampang kali nak, kan cuma 0 kan? 0 ya. Ujungnya aja dimainin. 2 tambah 9 ujungnya. 2 tambah 9 ujungnya. 11. Satu. Ujungnya Satu. 1. 1 tambah 9 Nol. 0. 0 tambah 7. 7. 7 tambah berapa yang ujungnya 0? 3. Nah, bukan 7, bukan 0, bukan 8. Nah, ini jawab. Iya kan? Iya. Ya. Nah, boleh, boleh, nah, boleh. Level-levelnya kayak gitulah. Dilihat aja celah-celahnya, pakai hajar, udah selesai. Ya, udah siap. 83. Ya, 83. Nah, kalau 83 itu pun membangun juga nak ya. Kita juga membangun konsep kita nak. Rata-rata itu bicara tentang keseimbangan. 82 dengan 83 lebih apa kurang? 82 dengan 83 lebih apa kurang? Kurang, Pak. Kurang berapa? 1. Satu. Taruh sebelah kiri, taruh sebelah kiri. 1. 89 dengan 83 lebih apa kurang? Lebih. Lebih berapa? 6. Taruh sebelah kanan. 79 dengan 83 lebih apa kurang? Kurang. Kurang berapa? 4. Saya ngomong apa nah? Rata-ratanya 84 nah ya. Bentar, bentar, saya salah ngomong. Nah. Kok jadi ngelantur saya. Oke, ulang, ulang, ulang. Karena A-nya 83 ya. Karena A-nya 83, rata-ratanya 84. Nah, coba lihat ya. Ya. 82 dengan 8 tes, tes.
82 dengan 84. Kurang berapa? 2, Pak. 2. 2. Di sini 2 sebelah kiri ya. 89 dengan 84. Lebih berapa 89-nya? 5. Lebih 5. 79 dengan 84. Kurang berapa 79-nya? 5, Pak. Taruh kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. 85 ya. Eh udah. Tuh. 87 dengan 84 lebih berapa? Iya. 87 dengan 84 lebih berapa? Lebih 3? Ya. Lebih 3. Sekarang lihat nak. 3 tambah 5 berapa? 8. 8. 2 tambah 5 berapa? 7. 7. Sudah sama 7 dengan 8? Belum. Belum. 7 tambah berapa lagi supaya sama dengan 8? 1. Tambah 1. Berarti nilai ujian yang kelima posisinya kurangnya 1 dari 84. 84 kurang 1. 84 kurang 1 berapa? 3. Nah, kan sama juga, 83 juga. Itulah rata-rata. Jadi kalau rata-rata tuh harus seimbang dia. Berapa lebihnya, segitu kurangnya. Supaya yang lebih itu bisa diambil, tutup yang kurang jadi rata jalannya. Gitu, nak. Sama kan? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan 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 fanatik dengan rumus saja, nah. Konsep itu lebih bagus daripada rumus. Dah, boleh catat, boleh catat. Silakan dicatat, nak. Jadi Naurani gimana nih? Pilih yang talenta atau pilih yang span PTKIN atau pilih sekolah kedinasan ya? Nggak tahu, Pak. Nanti Masya tanya Allah. orang tua dulu. Itulah zaman ini agak aneh nih ya. Orang yang lulus di mana-mana bingung, yang nggak lulus di mana-mana bingung juga ya. Hasil ada ikut span PTKIN? Enggak, Pak. Enggak daftar. Iya, nggak daftar, nggak tertarik ya. Enggak. Cari kuliah, Pak. Tapi SNBT ikut ya? Ya, Nah, insya Allah. SNBT ikut. Udah daftar belum? Belum. Rencana hari ini, Pak. Jangan tunda-tunda, nak. Itu udah lagi nanti dapat gelombang kedua akhir lagi ya. Ya, emang udah gelombang kedua. Oh, udah gelombang kedua. Cepat ya. Ya. Udah gelombang kedua ya. Naura udah daftar SNBT? Udah, Pak. Daftar juga SNBT? Aduh, Karena kan Masya ambil Allah. stan, Pak. Oh ya. Oh iya ya. Daftar juga ya. Ya. Ya udah. Ya udah lah, nak. Selamat lah, nak ya. Nih Bang Fawas yang santai. SNBT nggak ikut ya. Bang Fawas dia sudah sarjana dia. 9. Nah, sekarang jatahnya Arsil. 9. Baca, nak, soalnya. Berat rata-rata 20 anak 41,6 kilogram. Jika Udah. dua anak tidak dihitung, Mm-mm. rata-rata berat badan turun 1,6 kilogram. Ya. Rata-rata Terus? berat dua anak terus adalah Nah, gini nih, gini. Logikanya nih. Coba perhatian Fawas ya, Nora, Arsil. Awalnya, nak, berat rata-ratanya 41,6 kilogram. Hilang 2. Turun rata-ratanya. Kesimpulannya, yang keluar 2 ini orangnya berat badannya lebih dari 41,6 atau kurang? Lebih. Kenapa lebih? Gara-gara mereka hilang berdua, turun berat rata-rata yang lain. Hmm. Berarti mereka yang berat. Hilang mereka turun. Tapi kalau ada kasus misalnya hilang mereka beratnya jadi naik, berarti ini orang yang berat badannya di bawah rata-rata. Gitu kan? Iya, Pak. Makanya nggak aneh, nak. Semua jawaban, nah gitu kan? Semua jawaban A, B, C, D, E, semuanya lebih dari 41,6. Semuanya lebih.
Betul, betul. Betul. Pertanyaannya, pertanyaannya sekarang. Nah, coba Anda lihat sekarang ya. Orangnya semua berapa? 20 anak. 20 anak. Yang hilang berapa? 2. Dua. 2 PS 18. 2 PS 18. 2 anak mengganggu kredibilitas 18 yang lain. Artinya satu anak setara dengan 9 teman-temannya. Betul? Betul. Ya, kalikan aja. 1,6 kali 9 berapa? Coba kali. Satu koma Serat- enam kali 9. 14,4. 14,4. 4. Ya, 14,4. 14,4 itulah yang kalian tambah ke 41,6. Berapa hasilnya? Coba. 56, Pak. Ya, selesai jawabannya C. 56. Itulah konsep rata-rata. Itu nak. Jawabannya 41,6 ditambah dengan 1,6 kali 9. Ya, 1,6 kali 9. Yang tadi konsepnya yang sedikit dapat banyak, ya. Yang jaraknya cuma beda dikit dapat banyak, yang jaraknya jauh dapat dikit gitu lah. Nak. Nah, jawabannya 56. Kalian bisa buktikan kembali ya, nanti pakai rumus yang panjang, boleh ya. Tapi saya upayakan kalian segera melazimkan diri ya dengan cara-cara sederhana seperti ini supaya waktunya tidak terbuang-buang percuma ya. Karena pasti nanti ada soal yang butuh waktu yang lama. Jadi kalau ada yang bisa diringkas, itu udah nabung waktu, nak nabung waktu, nabung. Untuk nomor 10 nak, saya minta kalian yang lebih aktif ya. 10. Berapa soal sih ini? Oh, ada kuncinya. Ada pembahasannya lagi ya. Nanti saya ini ya, ada pembahasannya lagi nak. 10, 10, 10. Awas, awas, baca soal 10 nak. Umur rata-rata karyawan di suatu perusahaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah 40 tahun. Ya, Jika umur rata-rata karyawan perempuan adalah 35 tahun dan karyawan laki-laki adalah 50 tahun, ya. berapa berapakah perbandingan antara jumlah karyawan perempuan dengan karyawan laki-laki? Lihat dulu selisihnya. Yang 50 ini siapa? Laki-laki, Pak. Dengan 40, berapa bedanya? 10. 10 ini jadi banyaknya perempuan. Ditukar, ditukar. 35 dengan 40, berapa bedanya? 5. Karena 5. 35 ini usia perempuan, berarti ini jadi banyaknya laki-laki. 5 laki-laki. Yang ditanya perbandingan perempuan banding laki-laki atau laki-laki banding perempuan? Perempuan dan laki-laki. Berarti 10 banding 5 berapa? 10 banding 5. 2:1. 2:1. Udah selesai. Jawabannya B. Kok sendiri saya jawab juga ya? Saya minta kalian jawab, jadi saya yang jawab. 2:1. Nah, ya itu udah selesai. 2:1. Panjang soal aja ya. Pembahasannya bisa kita ringkas-ringkas. Tes, tes. Baik, soal berikutnya ya. Soal selanjutnya. Nora baca nomor 11 lah. 11. Hmm. Ya, bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar.
Ya karena Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. ya, Namun, jika nilai tes tersebut adalah 67, nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah ya. Jadi patut diingat anak-anak sekalian ya, patut diingat bahwasannya rumus rata-rata dinyatakan sebagai jumlah dibagi banyaknya data. Maka dari rumus ini, nak, banyaknya data pun bisa dinyatakan sebagai hasil bagi jumlah dengan rata-ratanya. Seperti ini, 3 adalah 6 bagi 2. Berarti kan kalau 2 juga boleh jadi 6 bagi 3 kan? ya Ya. Kalau rata-rata adalah jumlah bagi banyak, berarti banyak adalah jumlah bagi rata-rata. rata-rata. Termasuk, nah ya. Termasuk untuk soal ini kan ujiannya sudah N kali, akan ujian sekali lagi. Berarti rumusnya bisa kayak gini juga. Ujiannya sebanyak N tambah 1 dinyatakan sebagai perubahan dari jumlah yang didapatkan dibagi perubahan dari rata-rata yang diperoleh. Kalau dapatnya 83, ya kan 83 kan? Kalau Ya, dapatnya 83, berapa rata-ratanya, nak? 80, 80. Tapi kalau dapatnya 67, berapa rata-ratanya? 76. 67, rata-ratanya 76. Perubahan itu artinya selisih gitu, nak. Sekarang saya tanya, nak, 83 kurangi 67 berapa? Berapa, nak? 83 kurang 67 berapa? 16, Kak. 16. 16 dia. 80 kurang 76. 4, 16 bagi 4. 4. Dapatlah, nak, N kalau ditambah 1 hasilnya 4. Dia akan mengikuti seluruhnya 4 ujian. Yang sudah berapa, nak? 3. Ya, 3. Berarti soal ini Ani telah mengikuti 3 kali ujian dan akan ikut sekali lagi, maka ujiannya jadi 4 kali. Jadi rumusnya, nak, ketika banyaknya ujian dinyatakan sebagai jumlah dibagi rata-ratanya, berarti banyaknya ujian pun bisa kita ubah menjadi perubahan jumlah data yang didapatkan dibagi perubahan rata-ratanya. Nah, kalau ujiannya 83 kan rata-ratanya 80 tuh. Kalau misalnya ujiannya 67 kan rata-ratanya 76. Maka antara 83 dan 67 itu ada selisihnya, perubahannya, nah, 16. Akan menghasilkan perubahan rata-ratanya 4. Maka 16 kurang bagi 4 hasilnya 4. Maka dia telah mengikuti ujian N tambah 1 sama dengan 4. Maka N-nya sama dengan 3. Ya, boleh dicatat, nak. Boleh dicatat. Silahkan dicatat ya. Nah, untuk 2 soal selanjutnya, saya pikir ini cuma ngulang-ngulang konsep yang sama ya. Kita cukupkan saja. Sekarang, nak, siap-siap. Teguh Fawaz, Naura, dan Arsil ya. Siap-siap masuk ke web Pak Manaf untuk mengerjakan soal post testnya ya. Silakan masuk ya ke soal post testnya, nak. Baik ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan untuk dipelajari. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ikut ujian post testnya, nak. Pamit ya. Ya, Kak.